Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita ada di mata kuliah jurnalistik dengan aku Salahuddin Nur Rahmalia, NIM 2012111172 yang akan menjelaskan tentang beberapa macam berita beserta teknik penulisannya. Nah, berita itu adalah informasi yang disampaikan secara cepat, jelas, dan akurat. Berita yang baik umumnya harus memenuhi unsur 5W dan 1H, yaitu who, what, where, when, why, dan how. Yaitu dalam bahasa Indonesia berarti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang 3 macam berita, yaitu straight news, soft news, dan feature. Pertama ada straight news atau hard news, yaitu berita yang lugas, singkat, langsung ke pokok persoalan dan fakta-faktanya. Biasanya harus memenuhi unsur 5W plus 1H secara ketat dan harus cepat-cepat dimuat. Istilah hard news lebih mengacu pada isi beritanya, sedangkan istilah straight news lebih mengacu pada cara penulisannya atau struktur penulisannya. Nah, lanjut untuk struktur penulisan dari hard news atau straight news ini biasanya ditulis dalam bentuk struktur piramida terbalik. Piramida terbalik ini yaitu inti berita ditulis pada bagian paling awal dan hal-hal yang tidak penting ditulis belakangan. Seperti piramida terbalik, yang paling banyak ada yang paling penting ada di paling atas. Nah, selanjutnya adalah soft news, yaitu berita yang dari segi struktur penulisannya relatif lebih luas dan dari segi isi tidak terlalu berat. Soft news umumnya tidak terlalu lugas, tidak kaku atau ketat, khususnya dalam soal waktunya. Misalnya adalah tulisan untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi rakyat kecil akibat krisis ekonomi. Selama krisis ekonomi masih berlanjut, berita itu bisa diturunkan kapan saja. Nah, biasanya lebih banyak mengangkat aspek kemanusiaan atau human interest. Untuk struktur penulisannya, soft news ditulis dengan gaya yang tidak kaku. Hal-hal yang penting bisa ditulis di bagian awal, namun juga tidak mutlak. Nah, yang penting tetap menarik untuk dibaca. Selanjutnya, yang terakhir adalah feature. Feature ini adalah teknik penulisan yang khas, berbentuk luas, tahan lama, menarik, dan strukturnya juga tidak kaku seperti soft news ya. Dan biasanya mengangkat aspek kemanusiaan. Pada hakikatnya, penulisan feature adalah seorang yang berkisah nih. Berkisah, ia melukis gambar dengan kata-kata, ia menghidupkan imajinasi pembaca, ia menarik pembaca ke dalam cerita dengan mengidentifikasikan diri dengan tokoh utama. Panjang tulisan feature ini bervariasi dan boleh ditulis seberapa panjang pun sejauh masih menarik. Sedangkan news feature, jadi ada news feature itu adalah feature yang mengandung unsur berita. Misalnya tulisan yang menggambarkan peristiwa penangkapan Tommy Soeharto oleh polisi yang diawali dengan penyadapan telepon dengan bantuan Roy Suryo sebagai Roy Suryo seorang pakar multimedia dan komunikasi, pembongkaran ruang bawah tanah sampai proses tertangkapnya dan disajikan secara seru, menarik, dan dramatis seperti menonton film. Nah, selanjutnya teman-teman akan aku sajikan masing-masing contoh dari straight news, soft news, dan juga feature. Yang pertama ini, yang pertama ini adalah contoh dari straight news. Straight news ada judul berita yaitu satu lagi tenaga medis terpapar COVID-19. Pemirsa, tenaga medis di salah satu rumah sakit di Kota Kupang positif COVID-19. Pasien dengan inisial MPD mengakui dirinya positif COVID-19 setelah menjalani tes swab pada Senin 30 Desember 2020. Jadi di awal straight news ini, struktur penulisannya ini ada menganut piramida terbalik, yaitu yang paling atas itu kan adalah bagian inti atau penting. Selanjutnya ada contoh dari soft news dengan judul Bisnis Online Shop di Tengah Pandemi. Pemirsa, kasus pandemi saat ini di Indonesia kian meningkat hingga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya bagi para pebisnis online shop. Jadi berita dari soft news ini lebih luas, lebih santai gitu pembawaannya. Dan yang terakhir ada contoh dari feature
dengan judul Wisata Edukasi Museum Kupang. Mengunjungi museum tidak lain adalah menjumpai sejarah masa lalu, menemui peradaban umat manusia dari waktu ke waktu, dan serentak memberi diri untuk diperkaya dengan pengetahuan tentang sejarah dan budaya. Di kota Kupang sendiri, terdapat Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan kekayaan budaya yang terdokumentasikan dalam berbagai koleksi di dalamnya. Pengunjung cukup membayar tarif sejumlah Rp5.000 untuk bisa masuk dan melihat beragam koleksi yang ada di dalamnya. Jadi pembawaan juga lebih santai, kayak cerita gitu. Untuk berita ini tuh berita santai gitu ya. Nah teman-teman, demikian tadi sedikit penjelasan tentang street news, soft news, dan feature beserta dengan contoh-contohnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga tak menambah wawasan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.